Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara memeriksa sensor pada sistem injeksi. Jadi sebetulnya pada pemeriksaan sensor ada beberapa pemeriksaan, salah satunya adalah pemeriksaan tahanan, pemeriksaan tegangan, kemudian pemeriksaan bacaan ukur yang bisa dilakukan dengan scanner. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memsimulasikan cara memeriksa tahanan pada sensor. Alat yang digunakan adalah voltimeter. Nanti bisa menggunakan yang analog ataupun yang digital. Sebetulnya lebih mudah menggunakan yang digital, tapi untuk lebih detailnya, langkah-langkahnya saya akan menggunakan yang analog. Jadi ada banyak sensor pada sistem EV. Di antaranya ada MAP atau map sensor, kemudian di sini ada aktuator ESC, kemudian ada OCV, di sini ada IATS, kemudian ada cam sensor, posisi cam, kemudian di sini ada oksigen sensor, kemudian di bagian bawah di sini ada crank angle sensor, kemudian di sini ada WTS atau water temperature sensor. Nah, tetapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan memeriksa 3 sensor, yaitu IATS, kemudian TPS, dan yang satunya injektor, bukan sensor, itu aktuator, tapi saya akan memeriksanya. Oke. Sebagai buku referensi, saya menggunakan buku pedoman perbaikan di Daihatsu Xenia karena ini mesin Xenia. Ini mesin Xenia. Saya akan menggunakan buku dari Daihatsu Xenia. Oke. Yang pertama, saya akan memeriksa TPS atau throttle position sensor. Ini sensornya ada di sini. Kita lepas dulu soketnya. Nah, kita lihat di buku manual bagian TPS. Di sini sudah saya tandai. Nah, di sini ada 3 terminal, 1, 2, 3 dengan kode VC, E2 dan VTA. Nah, untuk langkah-langkah pemeriksaannya ada di bagian sampingnya di sini. Yang pertama adalah menghubungkan terminal VC dan E2 atau terminal 1 dan 2. Jadi terminal ketika diposisikan di sensornya betul. Di sini ada 3 terminal. Nah, posisinya adalah cowakan ini di sebelah sini. Berarti urutan terminalnya adalah terminal 1, 2, 3. Dari atas 1, bawah yang tengah nomor 2, yang paling bawah adalah nomor 3. Nah, yang pertama, di sini dilihat satuannya. Satuannya adalah kilo ohm. Satuan standarnya adalah kilo ohm. Jadi, kita mengarahkan selektor multitester pada skala 1 kali. Kemudian kita set 0 dulu. Nah, setelah di set 0, kita baru bisa melakukan pemeriksaan. Menghubungkan terminal 1 dan 2, jadi yang paling atas dan yang tengah. Hasilnya adalah 3 kilo ohm. Hasilnya adalah 3 kilo ohm. Oke, kita bandingkan dengan standarnya. Standarnya adalah 2,5 sampai 6 kilo ohm. Berarti untuk spesifikasi ini masih, untuk hasil ukur yang tadi masih masuk ke dalam spesifikasi, yaitu 2,5 sampai 6 kilo ohm karena hasilnya adalah 3 kilo ohm. Oke, selanjutnya kita hubungkan terminal 3 dan terminal 2 atau VTA dengan terminal E2 dengan kondisi katup throttle tertutup penuh. Standarnya adalah 0,3 sampai 5,8. Oke. Kita coba gunakan terminal nomor 2 dan terminal nomor 3. Menghubungkan terminal 2 dan terminal 3. Oke. Hasilnya adalah 0,4 kilo ohm. Oke. Untuk yang skala ini
Ini setiap satu strip bernilai 0,2 ya. 0 sampai 1, setiap satu strip bernilai 0,2. Jadi ketika ada 2 strip, hasilnya adalah 0,4 kilo ohm. Oke, standarnya kita bandingkan dengan standarnya. Standarnya adalah 0,3 sampai 5,8 kilo ohm, berarti masih masuk spesifikasi. Selanjutnya, menghubungkan terminal 3 dan 2 atau VTA dengan E2 dalam kondisi katup throttle terbuka penuh. Standarnya adalah 1,98 sampai 9,16 kilo ohm. Terminal 2 dan 3 dalam kondisi ketutupan ya. Dalam kondisi katup throttle terbuka penuh. Ini bisa diganjal, atau kalau ada bantuan untuk menekan katup throttle bisa minta bantuan. Ini karena tidak ada yang membantu, jadi bisa diganjal. Kita ukur terminal 2 dan 3 dalam kondisi terbuka penuh. Hasilnya adalah 2,5 ohm kilo ohm, maaf, 2,5 kilo ohm. Standarnya adalah kita lihat bukunya. Standarnya adalah 1,98 sampai 9,16 kilo ohm. Jadi dapat disimpulkan dari hasil pemeriksaan tadi bahwa TPS atau throttle position sensor pada mesin ini masih bagus. Oke, kita pasang lagi soketnya. Selanjutnya saya akan menyimulasikan cara memeriksa IATS. Oke, IATS posisinya ada di sini. Ini ya, ada di bagian filter di sini. Kita lepas dulu soketnya. Oke, perhatikan di sini ada 2 terminal. Kita buka bukunya. Bagian IATS. Di sini sebetulnya ada 2 pemeriksaan. Jadi pemeriksaan pada saat mesin panas dan pemeriksaan pada mesin saat mesin dingin. Nah, jadi ini mesinnya dingin, jadi kita hanya memeriksa pada bagian yang pertama, pada mesin dingin atau pada suhu 20 derajat Celcius. Menghubungkan terminal 1 dan 2, jadi boleh bolak-balik ya, karena hanya ada 2 terminal. Standarnya adalah 2,21 sampai 2,69 kilo ohm. Oke, kita sekarang coba ukur. Ini tadi sudah kilo ohm ya, jadi kita tidak perlu mengset 0 ulang. Taruh di bawah. Kita menghubungkan terminal 1 dan 2. Boleh bolak-balik. Oke. Hasilnya adalah 1,4 kilo ohm pada suhu 20 derajat Celcius. Kita coba bandingkan lagi dengan spesifikasi. Spesifikasinya adalah 2,21 sampai 2,69 kilo ohm, berarti di bawah spesifikasi. Dapat disimpulkan bahwa IATS pada mesin ini dalam keadaan yang tidak normal atau kurang dari spesifikasi. Yang terakhir adalah injektor. Untuk injektor kita gunakan yang ada di trainer ini. Ya, untuk injektor sama ada 2 terminal. Ini injektor 1, 2, 3, 4, ada 2 terminal. Nah, kita akan ukur. Kita coba buka bukunya. Bagian injektor. Di sini pada bagian injektor ada 2 terminal, sama ya. Terminal 1 dan 2, jadi boleh bolak-balik. Perhatikan di sini pada satuan. Di sini satuannya ohm. Standarnya adalah 11,6 sampai 12,4 ohm. Nah, jadi kita atur selektor multitester pada posisi kali 1. Nah, ketika kita mengubah selektor, maka kita harus mengset ulang, mengset 0 lagi. Oke, kita set 0. Oke. Kita coba ukur injektor yang paling kanan di sini.
hasilnya adalah 13 ohm. Hasilnya adalah 13 ohm. Oke, standarnya adalah 11,6 sampai 12,4 ohm. Jadi dapat disimpulkan bahwa injektor ini sudah melebihi batas spesifikasi tahanannya. Berarti dapat disimpulkan bahwa injektor sudah dalam keadaan yang tidak baik. Nah, demikianlah cara memeriksa injektor, kemudian IATF, kemudian TPS pada mesin Xenia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.